Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Kiranya saudara semua selalu bersemangat, bangun dengan penuh sukacita, dan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu melimpahi kami dengan kasih karunia dan perkenan-Mu. Terima kasih untuk hari baru ini, kami ada lagi karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sediakan perkara baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam dunia militer, ketika ada sekelompok pasukan ditugasi sebuah operasi tertentu, pantang bagi prajurit untuk mengeluh, dan seringkali keluhan tidak akan ditoleransi. Mengapa seorang prajurit tidak boleh mengeluh? Karena mengeluh akan mempengaruhi para prajurit yang lain. Mengeluh bisa menulari orang-orang di sekitar kita. Setiap keluhan negatif bisa meruntuhkan semangat. Dalam keluarga pun demikian. Kalau ada satu anggota keluarga yang kerjanya setiap hari hanya mengeluh, maka itu akan mempengaruhi juga secara negatif anggota keluarga lainnya. Hari ini kita belajar tentang anti-MBG, yaitu anti mengeluh, bersungut-sungut, dan gelisah. Kita baca kembali 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mengeluh, bersungut-sungut, dan juga gelisah adalah sikap emosi negatif yang seharusnya tidak ada dalam diri kita orang-orang percaya. Sebagian besar dari bangsa Israel, mereka mengeluh, bersungut-sungut, gelisah ketika ada di padang gurun. Dan apa yang terjadi ketika mereka bersungut-sungut? Mereka malah dibinasakan oleh malaikat maut. Mengapa mereka dibinasakan? Karena sungut-sungut mereka menulari orang-orang lain yang sedang berada dalam proses perjalanan menuju tanah Kanaan. Kalau semua orang menjadi bersungut-sungut dan tidak percaya lagi akan pimpinan Tuhan, memberontak terhadap tuntunan Tuhan, maka tidak akan ada dari mereka yang akan sampai ke tanah perjanjian. Sungut-sungut bukan hanya tidak baik bagi kelompok, tapi juga tidak dikenan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya semua mereka yang bersungut-sungut di padang gurun hanya tinggal nama saja. Sungut-sungut sebenarnya bukan sekedar sebuah sikap mengeluh secara negatif, tapi ini merupakan masalah hati. Orang yang mengeluh, bersungut-sungut, tidak percaya akan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Begitupun kegelisahan kita dalam perjalanan hidup ini. Sebenarnya itu merupakan wujud kebimbangan kita atau keraguan. Dan Tuhan tidak berkenan atas keraguan, tapi Dia berkenan atas iman kita. Orang yang beriman hidup oleh imannya, bukan karena keraguan, bukan karena kebimbangan. Orang yang beriman punya ciri tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak gelisah. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Kita perlu mengubah sungut-sungut, mengeluh, kegelisahan menjadi ucapan syukur, iman, percaya, berpengharapan di dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita belum dapat pekerjaan, tapi jangan langsung kehilangan semangat dan merasa masa depan sudah tidak ada. Sebagai orang percaya, hendaknya kita hidup dalam sikap anti mengeluh, anti bersungut-sungut, dan anti gelisah. Supaya dengan demikian kita penuh dengan damai sejahtera. Ganti keluhan kita dengan ucapan syukur. Ubah sungut-sungut kita menjadi penerimaan atas apa yang Tuhan izinkan terjadi.
dan singkirkan kegelisahan kita. Gantikan dengan penyerahan diri dan iman percaya pada pimpinan Tuhan yang membawa kemenangan. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja, menolong dan menuntun kita dalam rencananya yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai pagi hari ini dengan sikap yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hati yang selalu bersyukur dan sikap hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti betapa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mengerjakan perkara baik buat kami. Engkau menuntun kami dalam kebaikan, dalam rencana-Mu yang sempurna. Kami mau jalani kehidupan hari ini dan seterusnya dengan iman, pengharapan kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau bersungut-sungut, dan juga tidak mau gelisah. Sebab kami percaya tuntunan-Mu memastikan kami menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kehidupan kami selalu berkemenangan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Kuasa kesembuhan, pemulihan dan mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan, juga kedamaian. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.